itu menjadi sebuah keputusan yang tepat. Oke. Ketika kami menyambungkan dari apa yang di awal tadi kami sampaikan ya Bu Indah ya, bagaimana mengambil keputusan itu tadi yang sama-sama harus dirasakan kebenaran gitu tadi. Tentu sebagai seorang kepala sekolah itu memang harus ada rasa kepedulian, care dulu ya, care, karena itu tadi ya jangka panjang pendeknya seperti apa. Nah kami nanti tak sampaikan secara real ya kasus yang mungkin harus kita lakukan untuk semacam saya tidak bisa berdiri sendiri di sini. Yang dilakukan di SMA Mujahidin adalah kolaborasi musyawarah, sehingga itu terus dilakukan sehingga keputusan kepala sekolah di sini karena ada tim manajemen, maka semua keputusan itu harus ditimbang, harus diukur, harus secara mufakat memang ini keluarnya menjadi keputusan bersama. Contoh berkaitan dengan kedisiplinan guru saja ya, ambilkan contoh itu. Ketika di SMA Muhammadiyah Al Mujahidin itu kita karena semuanya adalah sama-sama swasta, semuanya itu tidak ada yang pegawai negeri ya di sini. 6.30 itu kalau petugas 5S itu harus sampai di sekolah 6.30 itu. Nah kalau ini kan keputusan baik karena kita mau mendisiplinkan, tetapi ketika guru ini dia harus membawa anak, itu juga hal baik yang mereka harus kita ya pedulikan juga untuk masa depan anak-anaknya gitu. Maka akhirnya yang terjadi di sini bagaimana dengan para anaknya yang masih kecil harus dibawa ke sini dulu, baru mereka titipkan. Kita buatkan aturan-aturan main sehingga boleh membawa anak di pagi hari, tapi petugas 5S-nya tetap berjalan. Dengan cara apa? Ya berarti dia mengupayakan diri nih, tetap 6:30 kurang, karena kalau di kami 6:30 itu kalau nggak absen guru-guru, maka transportnya itu kan yang menjadi petugas 5S itu kan nggak cair. Ini kan konsekuensi di sekolah swasta seperti itu. Tetapi yang ingin kita tekankan bukan persoalan money oriented ya, tetapi lebih kepada kedisiplinan, kesadaran guru, karena apa, siswanya sudah berada di sekolah, kita harus menjadi pelayan yang baik, maka guru harus menempatkan. Dan akhirnya timbul nih kesepakatan ketika di rapat kerja ya sudah yang bawa anak 6:30 dia harus absen dulu, tetap datang, dia bisa 5S sebelumnya. Nah setelah itu izin dulu ngantar anak-anaknya secara bergiliran. Itu sama-sama nanti rasanya ternyata juga akhirnya nyaman, enak, dan semua kegiatan itu bisa dilalui sesuai dengan aturan yang memang ada di sekolah. Dan itu tetap diflurkan ya, disampaikan kepada seluruh guru karyawan menjadi keputusan bersama. Kalau kamu mengambil nih salah satu ketentuan terkait dengan guru karyawan berkaitan dengan 5S, kamu juga mau bawa anak, sudah ada ketentuannya, sehingga semuanya bisa mengambil keputusan dan hak atau hak untuk mengambil decision itu nggak apa-apa gitu. Dan selama ini alhamdulillah sehingga minim komunikasi, minim perpecahan ataupun mungkin pandangan yang lain yang akhirnya menimbulkan perpecahan di guru karyawan itu sendiri. Itu sih Linda yang iya sama-sama kita ambil, karena ya effortnya harus berbeda ya di swasta, jadi harus membuat aturan sendiri, tetapi itu tetap anak saja kita kenakan disiplin positif, kenapa di guru juga kita tidak menekankan itu yang sama-sama harus diketahui bersama. Mungkin itu beda ya. Nah ketika pas Bu Yuli bisa menentukan berarti harus ada aturan baru. Nah itu harus Bu Yuli tahapannya seperti apa? Apakah mengumpulkan dulu atau bagaimana? Kalau di sini memang kayak semacam apa ya, kalau ditanyakan seperti mungkin step by step langkah prosedur itu kita ya memang nggak ada kebakuan, kita nggak ada yang patokan gitu ya, karena semua nanti ketika berkaitan dengan dilema etika akan terjadi seperti yang awal tadi kita sampaikan, berbeda-bedanya kasus, berbeda-bedanya keadaan kejadian gitu ya, beda ya. Maka ketika yang tadi sampel itu tadi yang kita lakukan, karena kita itu punya momen untuk mendengarkan aspirasi dari warga, itu tuh akhirnya kan
kemarin sebelum ada sebuah aturan kan timbulnya ada sebuah persoalan dulu. Nah, berangkat dari sebuah persoalan timbul adanya mungkin masukan-masukan, ada pendapat lah yang harus diakomodir dulu, maka kita tampung dulu akomodirnya itu. Nah, akhirnya ada tim nih yang bertugas, karena tim manajemen itu salah satunya ada tim kehumasan. Dia akan melihat dulu kedalaman persoalannya seperti apa, dikolaborasikan dengan kejadian yang sebetulnya seperti apa, dibawalah ke ranah tim manajemen dulu. Tim manajemen mengambil sebuah keputusan dulu. Nah, akhirnya di forum besar, di momen-momen kita itu ada rutin briefing setiap hari Senin. Itu sebagai ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran ataupun curah pendapat, itu kita berikan di situ, ataupun juga kita sering memberikan semacam angket-angket ya, sudah bagaimana kendala itu. Bahkan kita juga ada momen tertulis kertas yang diserahkan kepada teman-teman agar dia bisa menuliskan sebetulnya dia itu menginginkan ataupun memberi masukan. Iya, ada kendala, tentu ada kendala dan ini dipecahkan. Nah, itulah kita harus hadir sebagai tim manajemen untuk memberikan itu, sehingga tahapan-tahapan yang memang harus dikolaborasikan dulu nih, ya ditemukan analisis masalahnya dulu apa, kita mencoba untuk tahap awal untuk tim manajemen mencarikan sebuah solusi. Tetapi solusi itu kan by penawaran dulu gitu, nanti ditawarkan ke mereka, ya pasti Bu Indah di situ nanti dia akan menutupi solusi dengan yang lebih lengkap. Akhirnya kita akan temukan di proses itu. Iya, jadi diberikan masukan tambahan. Akhirnya yang muncul itu tadi, akhirnya keputusan bersama. Kita sepakati bersama. Mungkin itu Bu Indah ya. Oke. Kalau ketika seperti itu ada nggak tantangan-tantangan khususnya dari Bu Yuli sebagai kepala sekolah untuk bisa menentukan sebuah keputusan? Nah, itu tantangannya apa? Oke, ketika sudah hal seperti itu ya, musyawarah, terlibat semuanya, koordinasi. Saya memang mengukur ya, karena ya awal kemarin kami juga sudah menyampaikan ketika tantangan effort di kepala sekolah baru ya harus berani nih menghadapi sebuah problem. Ternyata problem di urusan pendidik sebagai seorang guru kemarin dengan sekarang di KS itu sudah benar-benar yang dihadapi itu berbeda, sehingga saya hanya ingin memastikan dan mendidik diri saya untuk juga belajar, berani mengambil keputusan, berani menghadapi sebuah persoalan. Dan karena baru ya, sehingga dalam artian baru juga kategori dari segi usia ya, kadang kita mainnya juga masih labil berpikir, kematangan secara emosional kita, kematangan berpikir itu bagaimana benar-benar untuk bisa belajar seperti kepala sekolah yang sudah banyak pengalaman untuk menjadi orang yang bisa belajar, orang yang bisa keputusan itu tidak terpilih, tidak dirasa menjadi malah problem baru setelah diputuskannya, atau mungkin malah menjadi sumber masalah baru nih gitu. Itu yang kalau persoalan-persoalan pasti ya setiap saat kita temu gitu, tapi itu sehingga lebih kepada personal gitu. Dan selebihnya adalah bagaimana mengelola sebuah tim kerja kita itu untuk terus care, tahu persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Yang persoalan itu tidak boleh ditunggu lama-lama, tetapi harus segera dicarikan solusinya harus segera disediakan. Karena satu hari ini nggak selesai nih, masalah ini nggak diselesaikan nih, besok itu sudah ada ternyata kita temukan problem baru yang di situ juga harus dibutuhkan pemikiran yang baru. Itu sih Mbak Indah, sehingga kejutannya itu selalu ada itu. Iya. Berarti tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada langsung kita tindak lanjuti gitu ya. Iya, nggak ada. Sehingga kalau selama ini ya yang terjadi ketika itu bisa kepala sekolah melakukan upaya tindak lanjut segera nih, karena urgent kita sudah tahu dan sudah belajar dari
yang kemarin. Iya, masalah yang sebelumnya kan kalau kejadian lagi kayak gini gitu. Tapi kalau ternyata di situ sudah rumit, sudah melibatkan banyak faktor, banyak lingkup itu, ya kita sampai melibatkan ya orang tua sekadar kita harus melibatkan. Terus pemangku kepentingan yang lain karena kita di ranahnya ini sudah di Persyarikatan Muhammadiyah, kita tidak hanya kedinasan sampai melibatkan kedinasan karena mungkin persoalan-persoalan itu sampai arahnya ke regulasi, arahnya ke ini, maka kita harus lihat dulu nih yang persoalannya sampai seperti apa, entah di SDM, entah di mutu gitu ya, mutu karena kita juga harus mengedepankan itu sekolah